Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bisikan Horor. Bagaimana kabar malam ini? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Amin. Malam ini saya akan ceritakan sebuah kisah horor berjudul KKN, Malam Mencekam di Desa Penari. Oke, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Daripada penasaran, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Mobil tua berwarna putih melaju pelan menembus jalanan berliku. Lampu depannya hanya mampu menerangi sebagian kecil jalan yang dipagari hutan lebat. Malam itu udara dingin dan kabut tipis menempel di kaca jendela. Di dalam mobil, 6 mahasiswa duduk dengan perasaan campur aduk. Mereka adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu, dan Anton. Mahasiswa dari sebuah kampus di kota yang ditugaskan melaksanakan KKN di desa terpencil yang jauh dari keramaian. Nur duduk di kursi paling belakang, menatap keluar jendela dengan cemas. Ada firasat aneh sejak awal perjalanan. Jalan yang mereka tempuh bukan seperti jalur biasa ke desa, melainkan semakin lama semakin masuk ke dalam hutan. Ini kok kenapa jalan yang sepi banget ya? Dari tadi nggak ketemu kendaraan lain, gumam Nur pelan. Widya yang duduk di sampingnya hanya mengangguk, wajahnya pucat. Aku juga merasakan hal yang sama, Nur. Kayak ada yang ngawasin kita dari hutan. Sementara itu di kursi depan, Wahyu yang menyetir mencoba memecah suasana. Santai aja bro sis, ini kan cuma jalan desa. Wajar kalau sepi. Lagian kita bawa tugas mulia, membantu warga desa. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Betul itu, kalian jangan kebanyakan nonton film horor muli makanya. Nanti malah jadi paranoid sendiri. Namun Ayu yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya lirih, tapi tegas. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku beneran merasa ada yang nggak suka kita lewat sini. Kalimat itu membuat Nur bergidik. Ia menoleh keluar jendela. Gelap pekat. Hanya sesekali kilatan mata binatang kecil yang memantulkan cahaya lampu mobil. Tapi entah mengapa, Nur merasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Lebih berbahaya yang sedang mengawasi dari balik pepohonan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mobil mereka memasuki gerbang sederhana dari kayu. Tulisan papan selamat datang di desa itu sudah pudar, seperti dimakan usia. Mereka pun sampai di desa tujuan. Seorang pria tua dengan wajah teduh namun penuh wibawa sudah menunggu di balai desa. Dialah Pak Prabu, kepala desa. Dengan senyum ramah, ia menyambut mereka. Selamat datang anak-anak. Kalian pasti lelah. Mari istirahat dulu di rumah yang sudah kami siapkan. Suasana desa itu terasa janggal. Lampu minyak masih digunakan di beberapa rumah dan jalanan sepi meski waktu belum terlalu malam. Warga yang mereka lewati hanya melirik sekilas lalu cepat-cepat menutup pintu rumah mereka. Malam itu setelah mereka menaruh barang di rumah yang disediakan, Pak Prabu mengajak mereka berbincang. Mereka duduk melingkar di ruang tamu dengan lampu Petromax sebagai penerangan. Bayangan wajah mereka menari-nari di dinding bambu. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, kata Pak Prabu pelan. Di desa ini ada aturannya. Ini bukan untuk mengekang. Aturan ini hanya demi keselamatan kalian. Tiba-tiba, suasana mendadak hening. Nur merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Apa aja aturannya, Pak? Tanya Bima dengan nada setengah malas. Pak Prabu menatap mereka satu persatu sebelum menjawab.
Pertama, jangan pernah masuk ke hutan tanpa izin. Kedua, kalau kalian mendengar suara gamelan di malam hari, jangan sekali-kali mencoba mencari sumbernya. Ketiga, jagalah ucapan dan perbuatan kalian. Jangan merusak adat atau berkata kotor. Anton tertekeh kecil. Suara gamelan, memangnya ada pesta tiap malam di hutan, Pak? Tatapan Pak Prabu berubah tajam. Ingat, nak, jangan anggap aturan ini enteng. Banyak yang sudah menyesal karena menganggap remeh aturan di desa ini. Seketika suasana jadi serius. Nur menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tak berani menatap mata Pak Prabu, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah pembicaraan itu, mereka pun beristirahat. Rumah panggung dari kayu itu terasa dingin. Angin malam masuk dari sela-sela dinding bambu. Nur tidur di dekat jendela, tapi sulit memejamkan mata. Saat menjelang tengah malam, ia mendengar sesuatu. Suara samar, seperti alunan gamelan. Pelan, tapi jelas. Nur membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia melirik Widya yang juga terbangun. Wajah Widya pucat pasi. "Nur, kamu dengar juga suara itu?" bisik Widya dengan suara bergetar. Nur mengangguk pelan. Mereka berdua saling berpandangan, lalu cepat-cepat menutup telinga dengan bantal. Namun, semakin mereka mencoba mengabaikan suara itu, semakin jelas suara itu terdengar. Seakan berasal dari balik hutan di samping rumah. Dan anehnya, di sela-sela alunan gamelan, terdengar suara tawa perempuan. Lirih, melengking, membuat darah Nur terasa membeku. Pagi harinya, suasana seakan normal kembali. Matahari bersinar, ayam berkokok, warga mulai beraktivitas. Tapi bagi Nur dan Widya, malam itu meninggalkan rasa tak nyaman. Mereka berdua ingin membicarakannya dengan yang lain. Tapi Bima sudah sibuk bercanda dengan Anton dan Wahyu. Ayu terlihat murung, seakan masih kepikiran sesuatu. "Nur, Widya, kalian gak usah takut," kata Bima saat sarapan. "Suara itu mungkin cuma warga latihan gamelan. Wajar aja kalau terdengar di malam hari. Jangan lebay." Nur hampir membantah, tapi ia menahan diri. Entah kenapa ia merasa suara itu bukanlah suara manusia. Ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di baliknya. Hari pertama mereka di desa pun dimulai dengan perasaan ganjil. Meski aktivitas berjalan normal, Nur tak bisa menghilangkan bayangan suara gamelan semalam. Seakan itu baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Malam pertama di desa itu seolah hanya pembuka. Siang hari segalanya tampak biasa. Anak-anak kecil berlarian di halaman, ayam-ayam berkokok, dan warga desa sibuk di sawah. Tapi, bagi Nur dan Widya, suara gamelan semalam masih terngiang-ngiang. Hari kedua KKN berjalan agak lancar. Mereka membantu warga membersihkan balai desa dan mempersiapkan program penyuluhan sederhana. Namun, Nur memperhatikan sesuatu. Warga desa tidak pernah berbicara panjang dengan mereka. Tatapan mereka cenderung dingin, atau seakan menyembunyikan sesuatu. Ketika sore menjelang, Nur dan Widya duduk di beranda rumah panggung sambil menikmati udara desa. Matahari mulai condong ke barat dan suara jangkrik terdengar bersaut-sautan. "Wid, kamu pasti masih kepikiran suara gamelan semalam ya?" tanya Nur pelan. Widya mengangguk. "Iya Nur, suara gamelan itu serasa nyata. Aku yakin gamelan itu bukan halusinasi kita." Nur menarik napas panjang. "Aku juga dengar jelek banget semalam. Tapi kenapa cuma kita berdua ya yang serasa aneh dengan suara gamelan itu? Yang lain kayak nggak peduli." Malam itu, saat semua mulai bersiap tidur, Nur sudah merasa gelisah. Ia memutuskan untuk tidak langsung memejamkan mata. Lampu Petromax serebok, dan hanya suara serangga yang menemani. Sekitar tengah malam, lagi-lagi suara itu terdengar kembali. Alunan gamelan.
Kali ini lebih jelas, bahkan lebih dekat. Nur bangun dari tempat tidurnya dan menatap Widya. Wajah Widya pucat, menandakan ia juga mendengar hal yang sama. Nur, Bisik Widya. suara gamelan itu ada lagi. Suaranya sekarang makin keras. Nur mengangguk. Mereka berdua menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Irama gamelan itu bukan sembarangan. Terdengar indah, tapi sedikit menyeramkan. Ada semacam aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu, di sela-sela gamelan, kembali terdengar tawa perempuan. Lembut, melengking, membuat jantung berdegup kencang. Tiba-tiba, Bima bangun. Bro, kalian dengar suara itu enggak? Kayak ada orang sedang main gamelan. Anton yang terbangun ikut terkekeh. Iya bro, mungkin itu warga yang lagi latihan kali ya. Tapi Nur bisa melihat sorot mata Bima. Seolah Bima penasaran banget dengan gamelan itu. Tanpa berkata, Bima bangkit dan berdiri, berjalan ke arah jendela, mencoba mencari sumber suara gamelan. Bima, mau kemana lu? Jangan bilang lu mau cari sumber suara gamelan itu, bisik Nur cepat. Ingat Bim, kita udah diperingatan sama Pak Prabu. Kalau denger gamelan, jangan cari asalnya dari mana, cukup dengerin saja. Bima menoleh sekilas, lalu tersenyum sinis. Itu cuma mitos Nur. Gue cuma ngintip dari jauh aja kok, gak macem-macem. Gue bener-bener penasaran banget Nur. Lagian, masa iya suara gamelan doang bisa buat kita bahaya? Nur dan Widya menahan napas. Takut Bima akhirnya nekat keluar. Untungnya, malam itu ia hanya berdiri sebentar di jendela sebelum kembali rebahan. Keesokan harinya, suasana agak janggal. Bima terlihat murung, tapi juga seperti menyimpan kegembiraan aneh. Saat membantu warga di sawah, matanya sesekali melirik ke arah hutan. Nur sedikit memperhatikan gerak-geriknya dengan resah. Di sore hari, Nur memberanikan diri bicara pada salah satu warga desa, seorang nenek tua yang sedang menumbuk padi di halaman rumah. "Sore Nek, apa saya boleh tanya sesuatu?" Nur berusaha sopan. "Iya Nak, ada apa?" Nek, saya mau tanya tentang suara gamelan itu. Kenapa tengah malam suka ada suara gamelan ya Nek?" Pertanyaan Nur terdengar ragu namun penasaran. Nenek itu hanya menatapnya sebentar, lalu berbisik. "Kamu jangan ikut campur. Dengarkan saja semua peringatan di desa ini. Semua sudah disampaikan sama kepala desa kan? Udah kamu turuti saja apa katanya. Itu semua demi keselamatan kalian." Nur terdiam, lalu bersuara lagi, semakin penasaran. "Jadi, suara itu memang nyata, Nek?" Nenek itu menatapnya tajam, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah tanpa menjawab lagi. Pintu rumah ditutup rapat. Nur gemetar. Ia tahu sekarang, suara itu bukan sekadar halusinasi. Ada sesuatu yang disembunyikan warga. Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Suara gamelan tidak hanya terdengar, tapi juga seperti berpindah-pindah. Kadang terdengar dari belakang rumah, kadang dari arah sawah. Bahkan sekali waktu, suara itu seolah tepat di depan pintu. Ayu, yang sejak awal burung, malam itu tiba-tiba berdiri. Matanya kosong, wajahnya pucat. Ia berjalan pelan menuju pintu. "Ayu, mau kemana? Kamu mau kemana?" Widya berbisik panik sambil menarik tangannya. Ayu hanya tersenyum samar. "Seperti ada yang memanggilku. Aku harus ke sana." Suara Ayu parau. Widya langsung memeluknya erat, membuat Ayu tersadar sejenak lalu menangis.
Suara itu manggil aku, Widya. Terdengar indah, indah sekali. Nur dan Widya saling pandang, ngeri mendengar pengakuan itu. Sementara itu, Bima justru semakin tak bisa menahan diri. Ia membuka jendela dan menatap keluar. Matanya berbinar seakan melihat sesuatu yang indah. "Guys, kalian lihat gak? Ada penari," bisiknya. Nur menoleh cepat ke arah jendela, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan hutan. Namun wajah Bima jelas, ia sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Untungnya, Bima tak beranjak dari tempatnya. Ia hanya memandang dan mendengarkan alunan gamelan itu, seolah sedang menikmati. Malam itu berakhir dengan penuh ketegangan. Nur tidak bisa tidur sama sekali. Ia tahu sesuatu sedang menarik Bima dan Ayu masuk ke dalam dunia yang berbahaya. Keesokan paginya, Bima tampak lebih aneh dari biasanya. Kini ia jarang berbicara, terlihat sering melamun. Ayu pun kini semakin terlihat murung, tatapannya kosong. Anton dan Wahyu mencoba mengabaikan, menganggap semua hanya sugesti. "Nur, Wid, kalian berdua itu terlalu serius, tahu nggak?" kata Anton. "Udahlah, santai aja. Ini cuma desa biasa, jangan percaya sama mitos. Ayu sama Bima itu, mereka kayak lagi ada banyak masalah. Makanya kira-kira ini kebanyakan diem. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan. Ntar juga normal lagi." Tapi Nur tahu, ini bukan sekedar mitos. Ia merasakan hawa asing setiap kali melewati pinggir hutan. Seakan ada mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Sore itu, saat mereka sedang duduk di beranda, Nur kembali mendengar suara gamelan samar. Padahal matahari belum benar-benar tenggelam. Suara itu datang dari hutan, iramanya pelan, namun sangat jelas. Bima berdiri tiba-tiba, seolah merasa terpanggil. "Bima, mau kemana lo? Jangan aneh-aneh ya." Nur mencoba mencegahnya, tapi Bima tak menghiraukan perkataan Nur. Ia sudah melangkah ke arah jalan setapak menuju hutan. Langkahnya mantap, seakan dituntun oleh sesuatu. Ayu pun sempat berdiri hendak mengikutinya, tapi Widya langsung menarik tangannya. Nur lalu berlari mengejar Bima. "Bima, woi, berhenti! Jangan masuk ke hutan, Bima, bahaya! Woi!" Namun Bima tetap tak memperdulikan perkataan Nur, seolah telinganya tertutup oleh sesuatu yang tak terlihat. Semakin mereka mendekat ke pinggir hutan, udara semakin dingin. Bau kembang melati samar tercium, membuat kepala Nur pening. Dan di antara pepohonan, ia yakin melihat bayangan putih bergerak. Lembut, gemulai, seperti seseorang yang sedang menari. Nur tertegun, lututnya lemas. Ia yakin sosok itu menoleh ke arahnya, meski wajahnya tertutup selendang. Sementara Bima berdiri terpaku, matanya berbinar penuh kekaguman. "Wah, cantik sekali," bisiknya. Nur langsung panik kalau menarik tangannya. "Bima, sadar Bim, sadar. Lo udah ngelanggar pantangan di desa ini. Please, jangan ikuti mereka." Tapi jawaban Bima malah tersenyum samar, seolah ia lupa siapa dirinya. Hari-hari berikutnya di desa itu sudah tidak terasa normal bagi Nur dan Widya. Sejak malam ketika Bima nyaris masuk ke hutan, ada perubahan aneh dalam sikapnya. Ia sering melamun, jarang ikut kerja bakti, dan matanya selalu melirik ke arah pepohonan. Nur memperhatikan hal itu dengan cemas. "Wid, perhatikan, lihat Bima. Semakin kesini, dia makin terlihat aneh." Widya mengangguk, wajahnya murung. "Iya Nur, aku sering lihat dia suka keluar malam. Saat ditanya mau kemana, katanya mau cari angin. Tapi aku curiga Nur, gerak-gerik Bima makin aneh." Nur menelan ludah. Ia tahu kemana arah kecurigaan itu, hutan. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih nyaring, seolah berasal dari tengah desa. Nur terbangun dan mendapati Bima tidak ada di kasurnya. Panik, ia segera membangunkan Widya. Wid, bangun Wid. Widya, Bima nggak ada di tempat tidurnya. Pasti ia ke hutan itu, Levi.
Mereka berdua buru-buru keluar dari rumah. Angin malam menusuk tulang dan bulan setengah menggantung pucat di langit. Suara gamelan makin jelas, diiringi suara sinden yang mendayu. Nur dan Widya mengikuti suara itu sampai ke tepi hutan. Di sana mereka melihat sesuatu yang membuat darah mengalir dingin. Terlihat dari kejauhan, Bima berdiri di bawah pohon besar. Di hadapannya samar-samar terlihat sosok perempuan berpakaian penari Jawa. Lengannya bergerak anggun, selendang panjang melayang mengikuti gerakan tubuhnya. Rambutnya hitam tergirai, wajahnya tertutup bayangan. Nur menahan nafas. Widya menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Tiba-tiba sosok penari menoleh perlahan. Meski wajahnya tak terlihat jelas, Nur bisa merasakan tatapan itu, dingin, menusuk, tapi juga menggoda. Bima tersenyum. Cantik sekali. Tariannya indah. Gumamnya lirih. Nur segera berlari menghampiri Bima dan langsung menarik lengannya. Bima, sadar Bim, sadar, sadar. Ayo pulang, jangan sampai penari itu kuasain pikiran lo. Sadar. Suara Nur hampir menangis. Tapi Bima menepis tangan Nur dengan kasar. Lepasin gua Nur, lo gak akan ngerti apa keindahan dan penari itu butuh gue. Gue harus selalu di sampingnya. Nur dan Widya mundur ketakutan. Dan ketika mereka menoleh ke arah penari itu, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan bau kembang yang menusuk hidung. Keesokan harinya, suasana di rumah panggung semakin tegang. Ayu yang pendiam kini tampak semakin aneh. Ia duduk di sudut ruangan, menokap kosong, lalu tiba-tiba tersenyum sendiri. Nur mendekatinya dengan hati-hati. Ayu, kamu kenapa? Kok sendirian di sini? Lagi mikirin apa? Ayu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Nur, suara itu selalu manggil aku. Suara gamelan, terus ada suara sindennya. Indah sekali. Seolah aku diminta untuk ikut menari. Nur langsung tercekat. Yuk, fokus yuk. Jangan gampang termakan oleh suara itu. Ingat, tujuan kita ke desa ini untuk apa? Yuk, please, kamu harus kuat ya. Itu berbahaya. Harusnya kamu ingat dengan kata-kata Pak Prabu, bahwa yang kalian lakukan itu jelas melanggar pantan desa ini. Ayu tersenyum samar. Kalau memang bahaya, kenapa kalau kita mendengar suara itu rasanya begitu damai? Widya yang mendengar percakapan itu langsung ikut bicara. Ayu sadar yuk. Kamu harus sadar yuk. Apa yang kamu dengar itu sebenarnya tidak seperti apa yang kamu dengar. Kamu sudah sendiri kan adaan Bima sekarang seperti apa? Dia jadi kayak orang lain yuk. Namun Ayu hanya menunduk lalu pergi begitu saja. Sejak saat itu, Nur sering melihat Ayu berjalan sendiri ke belakang rumah saat malam. Kadang ia duduk menatap hutan, kadang ia bergumam lirih seperti mengumandangkan lagu. Yang sesungguhnya, Nur sebagai sahabat dekatnya Ayu selama ini tidak pernah tahu bahwa dia pernah bernyanyi. Bau kembang melati sering tercium dari tubuh Ayu. Padahal ia tidak pernah memakai minyak wangi. Keadaan semakin kacau. Di hari keempat, Bima semakin sulit diajak bicara. Ia tidak lagi peduli dengan tugas KKN, bahkan marah jika Nur atau Widya mencoba menegurnya. Berisik banget sih kalian ini. Ngapain sih ngurusin urusan gue? Urus aja urusan kalian sendiri, bentaknya suatu kali. Kalaupun gue mau ke hutan, itu urusan gue. Kalian gak usah ikut campur. Jangan sok-sok ceramahin gue. Gue gak bukan anak kecil yang gampang kalian bohongin. Anton dan Wahyu hanya mengangkat bahu. Sudahlah Nur, Wid, biarin aja dia. Dia mungkin cuma lagi jatuh cinta sama gadis desa, kata Wahyu sambil tertawa kecil. Malam kelima,
Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Nur terbangun dan mendapati Ayu berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ayu bergerak perlahan. Kedua tangannya meniru gerakan tari Jawa. Wajahnya kosong, matanya menatap pantulan diri sendiri. Nur bergidik. "Yuk, Ayu, kamu ngapain?" Ayu menoleh pelan, tersenyum aneh. "Aku sedang belajar menari, supaya nanti aku bisa menari bersama dia." Nur merasakan hawa dingin langsung menyergap. Buru-buru ia memanggil Widya, dan mereka berdua berusaha menenangkan Ayu. Namun Ayu malah tertawa lirih, lalu tiba-tiba tubuhnya kaku dan jatuh pingsan. Mereka panik, tapi setelah beberapa menit Ayu siuman kembali. Ketika ditanya, ia tidak ingat apa-apa. Beberapa malam kemudian, Nur dan Widya benar-benar kehilangan Bima. Ia tidak ada di rumah. Panik, mereka berlari ke arah hutan, ditemani Wahyu dan Anton. Semakin dekat ke hutan, suara gamelan makin keras. Tiba-tiba tercium bau melati yang semakin menusuk. Dan di bawah cahaya bulan, mereka melihatnya. Bima menari bersama seseorang yang tidak terlihat oleh Anton dan Wahyu. Tapi Nur dan Widya melihat jelas sosok itu. Tubuhnya bergerak gemulai, selendangnya melambai, matanya bersinar aneh. Ia menatap Nur dan Widya, lalu tersenyum. "Bima! Bima, sadar!" teriak Nur sambil berlari mendekat. Tapi tiba-tiba sosok penari itu menghilang. Bima terjatuh di tanah, tubuhnya gemetar, kemudian pingsan. Suasana rumah panggung semakin tidak nyaman. Nur sering terjaga di malam hari karena mendengar suara gamelan samar. Widya pun mengalami hal yang sama. Mereka berdua mulai merasa seperti dikepung sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, Bima dan Ayu semakin sulit dikendalikan. Bima sering menghilang, sementara Ayu tampak seperti orang lain. Tatapannya kosong, bibirnya sering berbisik seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu sore, Nur memberanikan diri menemui Pak Prabu, kepala dusun yang sudah sejak awal memperingatkan mereka. Pak Prabu menatap Nur dengan serius. Keriput wajahnya menambah wibama. "Nak, awal kalian datang ke desa ini, Bapak sudah pernah bilang, jangan pernah mendekat ke hutan itu. Apalagi jika kau mendengar gamelan. Itu suara bukan berasal dari manusia." Nur menunduk. "Tapi, Pak, teman saya gimana, Pak? Bima dan Ayu, apa yang harus saya lakukan agar mereka bisa sadar?" Pak Prabu menghela napas panjang. Mereka sudah terlanjur melanggar pantangan apa yang kita sepakati di desa ini. Jadi, beginilah akibatnya. Kita tidak bisa menolong. Nur menelan ludah. Kata-kata itu seperti paku yang menghantam dadanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun jati bergemerisik. Nur dan Widya berusaha menjaga agar Ayu tetap di dalam rumah. Tapi ketika mereka bangun tengah malam, Ayu sudah tidak ada di kamarnya. "Wid, bangun Wid. Ayu nggak ada Wid. Sepertinya dia ke hutan itu lagi." Mereka langsung buru-buru berlari keluar, panik. Di kejauhan dari arah hutan terdengar suara gamelan dan tawa perempuan yang nyaring. Dengan jantung berdegup kencang, mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan. Cahaya bulan pucat menyoroti tanah lembab. Di dekat sebuah pohon besar, mereka melihat Ayu. Gadis itu menari pelan, wajahnya tersenyum aneh. Di sampingnya berdiri Bima, matanya merah, tubuhnya gemetar seperti kerasukan. "Bima,
Ayo, sadar, berhenti, jangan teruskan lagi tariannya, teriak Nur. Tapi suara Nur tenggelam oleh gamelan yang semakin keras. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok itu muncul lagi. Penari misterius. Kali ini, tubuhnya terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya tajam, bibirnya merah menyala. Gerakannya anggun, tapi ada sesuatu yang mengerikan. Seperti ia tidak menari di dunia manusia. Selendang panjang melayang mengikuti gerakannya. Dan setiap kali ia memutar tubuh, suara gamelan semakin keras menusuk telinga. Ayu menatap sosok itu dengan takjub. Bima juga tersenyum lebar seolah mabuk akan kecantikan si penari itu. Nur dan Widya hanya bisa berdiri kaku. Tubuh mereka berat seakan ditahan sesuatu yang tak terlihat. Penari itu mendekat perlahan. Ia menatap Bima, lalu mengelurkan tangan. Tanpa ragu, Bima menyambutnya. Saat jari mereka bersentuhan, angin berputar kencang, dedaunan berterbangan, dan suara gamelan bergemuruh lebih keras. Bima masuk ke dalam lingkaran tari. Tubuhnya bergerak mengikuti alunan gamelan. Matanya kosong. Ayu pun ikut masuk, menari dengan selendang imajiner di tangannya. Tiba-tiba tanah bergetar. Suara-suara aneh muncul dari hutan, jeritan, tawa, bisikan. Bayangan-bayangan hitam bermunculan di antara pepohonan, bergerak cepat mengelilingi mereka. Nur menjerit ketakutan. Widya menggenggam tangannya erat, tubuhnya gemetar. Nur, ayo kita harus pergi dari sini. Keadaan sudah mulai kacau. Wid, kakiku gak bisa digerakin. Gimana ini? Kaki mereka seolah menempel di tanah, benar-benar tak bisa bergerak. Penan itu kini menatap langsung ke arah Nur dan Widya. Senyumnya perlahan melebar, matanya menyala merah. Ia berbisik dengan suara dingin, "Marilah, ikut menari bersamaku." Nur merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Nafasnya sesak. Dunia di sekitarnya berputar. Bima dan Ayu menari semakin cepat. Tatapan mereka kosong, senyumnya semakin melebar. Suara gamelan memuncak. Angin bertiup kencang seperti badai kecil. Nur dan Widya hanya bisa berdoa, berharap ada yang menyelamatkan mereka. Suara gamelan malam itu semakin bising, bergema di seluruh penjuru desa. Angin berputar, dedaunan berjatuhan seperti hujan. Nur dan Widya hanya bisa berdiri gemetar, menyaksikan Bima dan Ayu yang sudah sepenuhnya larut dalam tarian goib. Tiba-tiba, Bima terjatuh. Tubuhnya menggeliat di tanah, wajahnya pucat, matanya melotot tanpa arah. Mulutnya berkomat kamit, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Sedangkan Ayu bergerak semakin cepat, tubuhnya lentur, tapi wajahnya seperti bukan lagi wajah Ayu. Bibirnya tersenyum lebar, bola matanya menghitam. Sosok penari menunjukkan wujud asli. Penari itu mendekat ke arah Nur dan Widya. Langkahnya anggun, tapi tanah yang ia injak retak halus, selendangnya melayang-layang seperti hidup. Kini wajahnya terlihat jelas. Cantik, tapi menakutkan. Kulitnya pucat kebiruan, bibir merahnya terlalu tebal, matanya merah menyala. Senyum di wajahnya bukan senyuman manis, melainkan senyuman yang haus. Nur menjerit. Penari itu hanya tertawa lirih. Suara tawanya bercampur dengan gamelan. Tiba-tiba, Bima berteriak histeris. Teriakannya terdengar memekakan telinga. Tubuhnya melompat tak terkendali, lalu jatuh tersungkur. Darah keluar dari mulutnya. Widya berteriak, "Bima!" Bima menatap Nur dan Widya dengan mata setengah sadar. "Nur, Widya, tolong." Kalimatnya terputus. Tubuhnya kaku, napasnya berhenti. "Tidak, Bima!" Nur menjerit histeris.
Ayu kini menari semakin cepat. Matanya berputar ke atas. Tubuhnya bergerak seperti boneka. Setiap gerakan mengikuti penari itu. Penari mendekat, meraih tangan Ayu, lalu menempelkan selendangnya ke tubuh gadis itu. Dalam sekejap, Ayu menjerit keras. Tubuhnya tersedot cahaya aneh, lalu ia jatuh pingsan. Selendang itu kini berlumuran darah yang tidak jelas dari mana asalnya. Penari menatap Nur dengan senyum mengerikan. Keesokan paginya, warga desa menemukan Nur dan Widya tergeletak pingsan di tepi hutan. Anton dan Wahyu yang tidak tahu apa yang terjadi, syok melihat kondisinya. Mereka tidak pernah membayangkan bakal terjadi sesuatu yang separah ini. Bima dan Ayu tidak pernah ditemukan. Hilang, seolah ditelan bumi. Pak Prabu hanya menggeleng sedih ketika mendengar kabar itu. Pantangan sudah dilanggar. Hutan tidak akan pernah mengembalikan yang sudah diambilnya. Sejak saat itu, kisah KKN di desa itu menjadi legenda. Desa Penari tetap menjadi tempat yang penuh rahasia, dengan gamelan yang kadang masih terdengar di malam-malam tertentu. Konon, jika ada yang berani masuk terlalu dalam, mereka akan melihat bayangan penari dengan selendang panjang menari di balik pepohonan untuk menunggu korban berikutnya. Bagaimana kisah horor kali ini? Jika kalian suka, jangan lupa tekan like dan tinggalkan komentar di bawah. Untuk yang baru bergabung, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah horor terbaru dari channel ini. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya undur diri, sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisikan horor.